Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Donald Chandrawandi. Perkenalkan, nama saya Dwiki Agustania. Saya Iqbal Julian Putra. Perkenalkan, nama saya Depa Fernanda. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang aspek pemasaran, peramalan, dan permintaan strategi bauran. Langsung saja pada poin pembahasannya. Yang pertama yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah faktor strategis atau kunci dari keberhasilan perusahaan. Jika permintaan terhadap produk atau jasa yang dibuat kurang memadai, seluruh kegiatan aspek-aspek yang lain tidak akan terwujud. Tujuan strategi pemasaran: 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Tujuan kegiatan pemasaran dalam produk atau jasa secara umum. 1. Memaksimumkan kepuasan konsumen. 2. Memaksimumkan pilihan. 3. Memaksimumkan mutu hidup. 4. Meningkatkan penjualan barang. 5. Memenuhi kebutuhan suatu produk. 6. Memenuhi keinginan pelanggan atas produk. Strategi pemasaran: serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Konsep strategi pemasaran: 1. Segmentasi pasar. 2. Penempatan pasar sasaran. 3. Menempatkan posisi pasar. Fungsi strategi pemasaran: 1. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. 2. Koordinasi pemasaran yang lebih objektif. 3. Merumuskan tujuan perusahaan. 4. Pengawasan kegiatan. Akan saya bahas adalah peramalan. Peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel untuk kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Peramalan pasar adalah permintaan pasar yang berkorespondensi dengan tingkat pengeluaran pemasaran industri. Contohnya seperti analisis industri, yaitu permintaan seluruh bisnis yang menghasilkan produk atau jasa sejenis dengan produk atau jasa proyek. Analisis ini mencakup kondisi kebutuhan konsumen dan permintaan industri selama ini yang secara real sudah dapat dipenuhi oleh bisnis yang sudah ada dan prospeknya di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bauran pemasaran. Nah, pengertian dari bauran pemasaran sendiri ialah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali oleh perusahaan tersebut. Nah, dikendalikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada strategi bauran pemasaran yang meliputi pertama ada produk. Nah, produk ini ialah sesuatu atau barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, itu namanya produk. Nah, strategi pemasaran produk yang pertama ada lini produk. Nah, lini produk ialah produk yang saling berhubungan erat karena fungsinya sama atau serupa. Nah, selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini ialah usaha memperbaiki produk atau menambahkan hal-hal baru kepada produk. Nah, biar konsumen itu nggak bosan.
Nah, selanjutnya ada diversifikasi produk, yaitu perluasan pemilihan barang dan jasa dengan jalan menambah produk baru atau eh, produk memperbaiki tipe-tipe produk. Wah, contohnya seperti warna atau dalam bentuk HP mungkin Pak, yang eh, Samsung itu kan terus update Pak, sehingga konsumen tuh nggak bosan Pak. Nah, selanjutnya ada siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk ini ialah grafik grafik produk yang menggambarkan riwayat produk tersebut sejak produk itu diperkenalkan. Selanjutnya ada harga. Nah, harga ialah suatu nilai yang harus dibayar oleh konsumen atas suatu produk yang dibelinya, yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada sasaran perusahaan. Yang kedua ada strategi bauran pemasaran, dan yang ketiga ada pertimbangan organisasi. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ialah yang pertama ada pasar dan permintaan. Permintaan dari konsumen juga mempengaruhi harga-harga suatu produk tersebut. Nah, ada persaingan perusahaan. Nah, persaingan perusahaan ini juga mempengaruhi harga-harga dalam pasar tersebut. Nah, contohnya jika perusahaan kita mempunyai produk dengan kualitas lebih rendah daripada perusahaan lain, dan harga yang kita tawarkan kepada konsumen itu juga lebih mahal dari perusahaan lain, maka secara otomatis perusahaan kita akan jauh tertinggal oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan juga kualitas dari produk tersebut dan harga-harga dari produk tersebut. Nah, selanjutnya ada lingkungan lain, yaitu seperti ekonomi dalam masyarakat juga, dalam suatu pasar itu juga harus diperhatikan. Nah, ada sosial, politik, dan pemerintah. Nah, pemerintah juga berperan penting dalam penetapan harga dalam suatu pasar. Nah, selanjutnya ada lokasi dan saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini pada intinya ialah bagaimana perusahaan menyampaikan produk kepada para konsumen sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan para konsumen. Nah, terus ada lagi promosi. Nah, promosi ini pada hakikatnya ialah komunikasi pemasaran. Nah, promosi ini bertujuan memperkenalkan produk-produk kepada para konsumen dan juga membujuk para konsumen agar mau membeli produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen. Nah, bentuk promosi yang sering digunakan pada zaman sekarang ialah periklanan. Nah, periklanan ini dilakukan melalui media sosial, dan banyak lagi tempat-tempat promosi yang digunakan oleh para produsen. Akan tetapi sekarang yang lebih banyak digunakan oleh para pelaku usaha ialah promosi melalui periklanan di media sosial. Nah, di media sosial pun berbagai macam promosi, dan juga di dalam aplikasi di HP itu juga dilakukan promosi. Contohnya di Instagram ada endorse namanya itu, di YouTube ada iklan-iklan sejenak ketika kita nonton video, itu juga periklanan dalam promosi barang oleh produsen. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Saya mewakili dari kelompok 2. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.